Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Fajrevi, Ani Imana Lendra, dan Nur Fadlia ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang pengaruh sisa anggaran pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap efisiensi alokasi belanja modal di pemerintah daerah Kabupaten Malang periode tahun 2017 hingga 2019. Latar belakangnya yaitu berdasarkan berita online dari tahun 2014 hingga 2019, realisasi belanja modal rata-rata tumbuh 4,1%, yang mana belanja modal merupakan yang terendah dari berbagai jenis belanja kementerian dan lembaga lainnya. Anggaran modal tahun 2019 sebesar 189,3 triliun. Hal ini adanya anggapan berbagai pihak yang mana memunculkan faktor yang menyebabkan belanja modal lebih lambat. Pertama, belanja modal pada dasarnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang besar. Kedua, peningkatan belanja modal terbatas pada kementerian-kementerian dan lembaga khusus yang memiliki tugas dan fungsi pembangunan. Sebagai contoh, Kementerian PRUP, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kominfo, angka penyerapan, angka pendapatan dan belanja daerah Kota Batu belum memuaskan tahun 2019. Pasalnya, banyak dari organisasi perangkat daerah belum dapat menyerap anggaran lebih dari 50%. Salah satu contohnya, penyerapan terendah diketahui pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Batu, yaitu hanya berkisar 5,3 miliar atau 12,5%. Rumusan masalahnya yang pertama, apakah sisa anggaran berpengaruh terhadap efisiensi alokasi belanja modal Kabupaten Malang periode 2017 hingga 2019? Yang kedua, apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap efisiensi alokasi belanja modal Kabupaten Malang periode 2017 hingga 2019? Yang ketiga, apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap efisiensi alokasi belanja modal Kabupaten Malang periode 2017 hingga 2019. Tujuan dari penelitian untuk membuktikan secara empiris pengaruhnya. Yang pertama, sisa anggaran terhadap efisiensi alokasi belanja modal Kabupaten Malang periode 2017 hingga 2019. Yang kedua, pendapatan asli daerah terhadap efisiensi alokasi belanja modal Kabupaten Malang periode 2017 hingga 2019. Yang ketiga, dana pertimbangan terhadap efisiensi alokasi belanja modal Kabupaten Malang periode 2017 hingga 2019. Manfaat dari penelitian yang pertama, sebagai bahan kajian referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh sisa anggaran pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap alokasi belanja modal. Yang kedua, dapat membantu dan memberikan masukan dan penilaian terhadap pemerintah daerah dan dana APBD agar dialokasikan dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga, sebagai bahan pembelajaran serta menambah wawasan pengetahuan tentang pengalokasiannya keuangan daerah dan berdampak pada pembangunan daerah yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Tinjauan pustaka. Yang pertama, teori kagenan, agensi teori. Teori yang menjadi dasar penelitian ini, menurut Janes M. Making 1976, hubungan kagenan salah satu hubungan dari Parsifal dengan agen, yang artinya adanya hubungan di antara satu pihak yang menghendaki pihak lain. Tugasnya untuk memberikan jasa dengan cara memberikan tanggung jawab berupa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Agensi teori merupakan mampu diterapkan pada sektor publik yang mana di dalam sektor publik adanya hubungan keagenan yaitu terkait penyusunan anggaran pemerintah daerah yang mana penyusunan anggaran dimulai dari pemerintah daerah menyusun anggaran setelah itu diajukan kepada pemerintah pusat dan menunggu pengesahan lalu pemerintah daerah menjatuhkan kegiatan operasional sesuai dengan yang dianggarkan tersebut.
Yang kedua, anggaran pendapatan belanja daerah. Menurut Halim 2014, anggaran pendapatan belanja daerah merupakan anggaran daerah mempunyai unsur-unsur seperti rencana kegiatan daerah secara rinci. Dari penerimaan dari target minimal dalam mempunyai biaya yang berhubungan dengan aktivitas tersebut, biaya-biaya yang batas maksimal pengeluaran yang akan direalisasikan. Selain itu, jenis kegiatan dan proyek berbentuk angka dan periode anggaran dalam 1 tahun. Berikutnya ada sisa lebih pembayaran anggaran atau SILPA. Menurut Abdullah dan Rona 2014, sisa anggaran akan dikirim sebagai sumber pendanaan pada anggaran tahun selanjutnya. Artinya pasti ada penyesuaian dan perubahan alokasi APBD secara tidak langsung. Lebih jelasnya menurut Abdullah tahun 2016, SILPA digunakan untuk membiayai aktivitas yang belum selesai di tahun anggaran sebelumnya dan juga aktivitas yang belum masuk anggaran APBD di tahun sebelumnya. Berikutnya yaitu pendapatan asli daerah. Menurut Idris 2016, pendapatan asli daerah merupakan seluruh penerimaan kas daerah dinyatakan sebagai tambahan nilai kekayaan bersih selama 1 tahun dan tidak dibayar kembali oleh pemerintah. Diperjelas oleh Aba et al. 2015, pendapatan dari hasil pemerintah daerah diperuntukkan mendanai semua rencana pengeluaran. Pengeluaran merupakan biaya yang dikeluarkan sekarang untuk kebutuhan memperoleh barang atau jasa yang akan diterima. Tingginya pendapatan asli daerah, maka belanja daerah juga ikut meningkat, berdampak banyaknya pengeluaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat oleh Adriani dan Nyasa 2015. Kemudian yang kelima ada dana perimbangan. Menurut Nasution 2015, dana perimbangan yaitu pendapatan yang bersumber dari anggaran digunakan untuk pelaksanaan pemerintah daerah sesuai dengan tujuan terlaksananya otonomi daerah yang memprioritaskan peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat yang baik. Sumber-sumber dana perimbangan diantaranya yaitu dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus oleh Apriazi dan kawan-kawan 2014. Selanjutnya dari review terdahulu, yang pertama dari Mas Ayu Rahmawati dan Catur Martin Fajar tahun 2017. Dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. Jurnal Kajian Akuntansi volume 1 tahun 2017. Hasilnya, hasil uji hipotesis secara simultan, maka dapat diketahui terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah Kota Bandung. Yang kedua dari Anjar Guritno dan Leni Suzan tahun 2015 dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal pada kabupaten atau kota di Bandung Raya tahun 2008 sampai 2013. E-Proceeding of Management Volume 2 Nomor 2 Agustus 2015. Hasilnya bahwa secara simultan variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Yang ketiga dari Resiana, Iwayan, dan juga Fridayana tahun 2016 dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Buleleng tahun 2009 sampai 2013. Hasilnya ada pengaruh positif dan signifikan pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal secara simultan dengan sumbangan pengaruh sebesar 45%. Pada slide berikutnya ada hipotesis penelitian. Untuk hipotesis 1, bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Untuk hipotesis kedua, pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Untuk hipotesis yang ketiga, bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
Kemudian untuk variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Karena dapat dikatakan variabel dependen karena dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu sisa lebih anggaran, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan. Yang pertama, untuk jenis penelitian itu sendiri menggunakan penelitian deskriptif, yaitu memperoleh jawaban atas fenomena yang terjadi dan berusaha untuk mendapatkan kejelasan hubungan kausalitas antara variabel-variabel melalui analisis data dalam rangka pengujian hipotesis. Yang kedua, subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Malang, dan objek dalam penelitian ini yaitu sisa lebih pembiayaan anggaran, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal Kabupaten Malang periode 2017 sampai 2019. Yang ketiga, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data mengenai realisasi anggaran pendapatan, sisa lebih pembiayaan anggaran, dan pembelanja modal pemerintah daerah Kabupaten Malang, yang pada periode anggaran 2017 sampai 2019. Kemudian yang diperoleh dari situs website Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Teknik analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis bagaimana pengaruh sisa lebih pembiayaan anggaran, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan.